Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini adalah tanggal 18 bulan 11 2022. Jadi pada hari Jumat tadi pagi itu kami mencoba untuk mengakses berita online, ya lebih tepatnya itu Metro TV News. Di sana itu ada keterangan atau menerangkan, memberitakan bahwasanya akan ada potensi tsunami yang lebih besar, lebih dahsyat lagi, ya lebih menakutkan lagi daripada yang pernah terjadi pada tahun 2004 yang ada di Aceh. Dengan ketinggian yang di Aceh itu, ketinggian air tsunaminya itu kurang lebih 30 meter. Sedangkan perkiraan yang ini, yang barusan kami akses ini adalah kurang lebih 34 meter. Nah, ini kami coba validkan dulu sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang kepada kalian suatu kabar berita, fatabayyanu, maka teliti dulu kebenarannya. Nah, maka dari itu kami coba ambil referensi yang lain, kita lihat dari channel-channel yang lain, dari pemberitaan news yang lain, maka juga sama, memberitakan hal yang sama dan serupa. yakni ini dirilis langsung oleh BMKG atau Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menerangkan memang bahwasanya ada berpotensi, yakni dari titik temunya itu kurang lebih, atau titik tragedinya itu kurang lebih bisa saja dari Jawa Barat sampai Sumatera. Nah, itu ada pertemuan lempeng Indo Australia. Nah, di sana. Jadi ini bisa berpotensi mengakibatkan tsunami yang lebih besar lagi daripada yang pernah terjadi di Aceh pada 18 tahun silam kurang lebih. Itu kecepatan yang di Aceh, kecepatan naiknya air dan tsunami di Aceh itu kurang lebih 100 meter per detik atau 360 kilometer per jam, itu kecepatan airnya. Sehingga dari PBB itu merilis berita bahwasannya kurang lebih pada 1 tahun kemudian, yakni 2005-nya, kurang lebih korban jiwa itu mencapai 200.000 jiwa. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ini termasuk kondisi yang sangat mengkhawatirkan bagi negara kita Indonesia, yakni ada potensi, ya, dari mulai Jawa Barat sampai pada Sumatera. Maka bagaimana hal ini kita bisa menanggulangi ini, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita harus ingat pada firman Allah Subhanahu wa taala, yakni pada surat Al-A'raf ayat 96, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu, yakni yang artinya seandainya penduduk suatu negeri itu amanu, ini beriman pada Allah dan bertakwa pada Allah, maka akan kami bukakan pintu barokah dari langit maupun dari bumi. Walakin kadzabu, akan tapi mereka itu berdusta. Dan juga dalam firman lain Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan zaharal a'udzubillahi minasyaitonirrajim zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini telah nampak kerusakan di atas muka bumi ini disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Jadi para hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu memang kita mungkin sering mendengar penjelasan dari para mubalik, para kiai, para asatid, bahwasanya khusus umatnya Nabi besar Muhammad ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah memberikan ganjarannya itu di atas muka bumi, baik itu merupakan siksaan maupun berbentuk pahala. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala nanti akan berikan semua ganjarannya itu di akhirat. Akan tapi kita harus ingat juga firman Allah, hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, babani yu'ajjilani uqubatuhuma fid dunya al-baghy wal uquq, yang artinya adalah ada dua pintu yang mana siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan disegerakan meskipun masih ada di atas muka bumi ini. Yang pertama adalah al-baghyu, yakni zalim, wal uquq, yang artinya adalah durhaka kepada kedua orang tua.
Dan banyak sekali firman-firman Allah maupun hadis-hadis yang lain yang menerangkan, melarang kita untuk melakukan zalim kepada sama manusia. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.